Kembali lagi di Cafe Kode. Kali ini kita membahas tema tentang dunia pers. Bagaimana menuju media yang profesional. Bersama saya sudah ada Bapak Henry CH Bangun, Wakil Ketua Dewan Pers. Bagaimana pembahasan berikutnya? Ikuti kami di Cafe Kode. Sekarang berlomba-lomba mendirikan atau membuat media. Ada media sosial, ada media yang terverifikasi. Nah, landasan hukumnya apa sih kalau orang mau mendirikan sebuah media pers itu, Bang? Iya, jadi di dalam undang-undang pers itu memang dinyatakan siapapun ya, bahkan negara bisa mendirikan perusahaan pers. Jadi dengan kata siapapun ini artinya siapa saja ya. Apakah dia itu memulai sebagai wartawan atau dia memulai sebagai orang yang punya modal, itu bisa mendirikan perusahaan pers. Hanya dikatakan bahwa perusahaan pers itu harus berbadan hukum Indonesia. Nah, kita tahu Badan Hukum Indonesia itu PT, Yayasan Koperasi ya, tiga itu. Jadi CV, NV yang kemarin-kemarin sering kita dengar itu sudah tidak lagi bisa menjadi badan hukum pers. Kalau untuk perdagangan segala macam barangkali masih ya, tapi khusus untuk pers itu memang PT, Yayasan dan Koperasi. Nah, itu di level undang-undang ya. Nah, kemudian kan Dewan Pers yang memang juga dibentuk oleh undang-undang ini mengesahkan berbagai peraturan ya mengenai standar ya. Ada standar perusahaan, standar kompetensi, kode etik jurnalistik, pedoman media cyber dan sebagainya. Nah, itu juga tentu saja harus ditaati oleh para perusahaan pers. Nah, misalnya apa? Misalnya adalah bahwa penanggung jawab atau pemimpin redaksi harus bersertifikat wartawan utama. Nah, ini ada alasannya ya, karena tanggung jawab sebagai pimpinan media itu kalau ada kasus hukum ya, kalau disomasi, kalau berhubungan dengan masyarakat, tentu harus orang yang sudah memahami landasan bagaimana pers itu bekerja. Nah, kalau dia tidak wartawan utama yang bekerja minimal 5 tahun, tentu dia tidak akan menguasai masalah-masalah. Nah, jadi itu antara lain. Kemudian selain harus wartawan utama itu juga modal minimal ya. Dalam peraturan Dewan Pers tentang standar perusahaan pers dikatakan minimal modal awalnya itu 50 juta ya. Ini memang relatif sebenarnya, tapi dimaksudkan supaya perusahaan pers itu dapat beroperasi setidak-tidaknya 6 bulan. Minimal 6 bulan tuh. Tapi itu kan sebetulnya dibuat pada tahun 2000 berapa dulu ya, hampir 12 tahun yang lalu. Sebenarnya kalau sekarang sudah nggak relevan ya, tetapi itu masih diberlakukan. Kemudian juga misalnya peraturan Dewan Pers tentang perusahaan pers tadi mengadopsi peraturan ketenagakerjaan ya, Menteri Tenaga Kerja mengenai upah. Nah, upah ini minimal setara UMP ya, minimum provinsi. Apa maksudnya? Supaya wartawan itu dalam bekerja nggak lagi mikir bagaimana besok makan gitu. Jadi udah ada minimal. Kalau memang mampu lebih silahkan. Kalau Aji misalnya untuk Jakarta itu kalau bujangan bisa hidup di Jakarta itu minimal 8 juta sebenarnya Aji ya, Aliansi Jurnalis Independen. Tapi Dewan Pers itu ngambil UMP lah minimal. Nah, kemudian juga misalnya harus ada peraturan perusahaan. Mengapa ada peraturan perusahaan ini? Berbeda sedikit dengan perusahaan lain. Peraturan perusahaan itu dimaksud supaya wartawan itu dalam bekerja juga dilindungi oleh aturan di mana misalnya terjadi konflik kepentingan antara pemilik media dengan katakanlah dengan sebuah masalah gitu ya. Nah, kalau misalnya di perusahaan biasa kan PHK gitu ya. Nah, kalau di perusahaan media nggak boleh. Kalau misalnya katakanlah pemiliknya ini punya perusahaan lain, perusahaan itu dipidana oleh orang lain karena sengketa segala macam. Nah,
tentu saja media itu harus tetap memberitakan secara objektif, kan begitu ya. Nah, di sini sebenarnya perusahaan itu bekerja dalam perlindungan hukum. Dia nggak boleh di PHK hanya karena dia bekerja tidak sesuai dengan keinginan pemilik. Nah, itu loh. Jadi peraturan perusahaannya itu nanti harus mengatur itu, ada di dalamnya perlindungan wartawan misalnya. Nah, berbagai peraturan-peraturan tadi juga harus ditaati oleh mereka yang hendak membuat perusahaan pers gitu kira-kira. Dewan Pers mensyaratkan media-media itu kan harus terverifikasi. Iya. Nah, di lapangan itu kan momoknya ini kan berat, susah. Nah, ini bagaimana sih Bang sebenarnya? Ya, jadi begini ya. Ada yang bertanya nih, apa ini kewenangan Dewan Pers gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu dari tugas Dewan Pers sesuai undang-undang adalah mendata. Mendata itu ya tentu saja caranya dengan kita memverifikasi kan. Kita lihat, kita cek nama PT-nya apa, penanggungnya siapa, alamatnya di mana, segala macam, agar tadi sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan itu. Nah, jadi proses verifikasi ini maksudnya memverifikasi lah, melihat apakah sesuai misalnya gitu ya. Jadi misalnya begini, kalau ada orang komplain, ini kita beberapa kali media online, ada alamat email dikirim, tapi nggak ada seminggu nggak ada balasan. Nah itu kan nanti kalau dalam verifikasi kita cek misalnya gitu. Begitu juga misalnya alamat, ya. Alamat itu kan harus jelas, misalnya alamat redaksinya di sini gitu ya, atau kontak. Nah itu sebetulnya maksudnya adalah supaya media itu akuntabel, sehingga masyarakat apabila ada komplain itu harus tahu kemana dia datang, kepada siapa dia bicara gitu. Nah jadi sebenarnya verifikasi itu untuk melindungi masyarakat. Nah sekarang itu malahan ya pemerintah kabupaten, kota, provinsi itu menjadikan verifikasi untuk dasar bekerja sama. Nah ini masuk akal karena apa? Kan di dalam bekerja sama itu pemerintah daerah itu kan menggunakan dana APBD ya, keuangan negara yang punya sistem penggunaan sendiri. Nggak bisa misalnya kalau kita makan di restoran nggak ada kwitansi misalnya, itu kan ada baku. Nah begitu juga misalnya dengan perusahaan pers itu harus punya NPWP, ya toh, alamatnya jelas, penanggung jawabnya jelas, PT-nya jelas. Nah inilah sebetulnya yang dilakukan Dewan Pers. Nah verifikasi sendiri itu nggak sulit dalam pengertian begini, ada beberapa berkas yang harus dipenuhi tadi, misalnya aktenya, lalu aktenya disahkan oleh Kemenkumham. Dia punya peraturan perusahaan, dia telah menggaji wartawannya itu standar UMP, lalu juga dalam rangka kesejahteraan dia juga diikutkan dengan BPJS, sehingga kalau ada apa-apa dia kecelakaan ya, kalau BPJSTK itu kan dia kecelakaan nanti ada asuransinya ya, atau bahkan bila meninggal keluarganya juga dan sebagainya. Nah inilah sebetulnya yang diverifikasi Dewan Pers, dan saya kira maksudnya itu baik ya, sehingga teman-teman yang ingin mendaftar itu tidak perlu khawatir gitu. Nah silahkan dibuka di situs ya dewanpers.or.id itu, di situ ada itu apa yang harus dilakukan, berkas apa saja gitu ya. Nah apabila berkas-berkas ini sudah dipenuhi ya, lalu dicek misalnya ginilah, katakan tadi misalnya standar gaji dikasih, kita minta slip gaji tapi ternyata kita cek masih di bawah UMP. Nah tentu saja ini belum bisa diproses dulu, tunggulah dia sesuai. Misalnya kalau di DKI 3,9 misalnya ya, nah, digajinya masih 3,6. Nah ini masih kurang, tunggu. Misalnya masukkan aja komponen transport, komponen uang makan, komponen pulsa, komponen apa, sehingga dia mencukupi gitu. Kadang-kadang teman-teman ini nggak tahu, 39 dikiranya gaji pokok misalnya, padahal itu take home pay. Nah kayak gitu loh. Jadi sebetulnya tidak sulit ya, silahkan berkomunikasi ke Dewan Pers apabila ada keluhan. Yang penting mengupload itu memang itu aplikasi ya, sifatnya itu
mesin ya, jadi nggak ada manusia di situ. Iya. Dia masuk sudah semua. Setelah oke, nah baru nanti diperiksa oleh tenaga kami di sana. Oh ya betul. Nah lalu disusun aktenya nomor sekian, penonjolnya si ini, nomor UKW-nya terus. Nah dibuat begitu, baru diajukan ke yang namanya kelompok kerja pendataan. Nah di situ kayak panel beberapa orang, ya ada anggota dewan pers, ada ahli pers dan segala macam. Oke semua, oke tag, langsung dia terverifikasi administrasi. Jadi sebenarnya kalau dibilang sulit tidak, hanya saja memang ya selama ini sering pada waktu-waktu tertentu ini, karena ada yang akhir Maret ini semua harus ada gitu ya. Jadi semua mengupload rame-rame pada jam yang sama ya. Kita tahu sendiri ya. Jadi masalahnya sebetulnya teknis, mungkin bandwidth kami juga nggak begitu kuat. Kalau sekali mendaftar 50 ya mandek. Nah problemnya lebih pada di situ menurut saya. Jadi sebetulnya sih tidak ada hambatan ya. Jadi tidak ada tatap muka. Jadi kalau memang memenuhi, keluar juga dia langsung, nggak perlu datang jauh-jauh ke Dewan Pers. Gitu. Oke, sekarang ini kan informasi dihasilkan oleh media-media itu kan ribuan per harinya. Nah, tidak semua informasi itu benar. Bagaimana kalau ada yang sifatnya hoax dan yang tidak benar, itu bagaimana tindakan Dewan Pers kalau yang kayak gitu? Ya, jadi kan kami ini sifatnya pasif ya, menerima pengaduan. Karena kami nggak punya orang seperti KPI ya. KPI kan 24 jam mengawasi media siaran, karena misalnya tenaganya kerja 3 shift gitu ya. Kemudian juga ada orang yang dibayar untuk betul-betul mengamati seluruh media siaran. Nah di kami ini kan apalagi tadi jumlahnya tuh puluhan ribu, nggak mungkin. Jadi kita itu, kami itu di Dewan Pers menerima pengaduan. Nah apabila ada yang dianggap hoax misalnya, kami ya kalau nggak diadukan kadang-kadang kami nggak tahu tuh. Tapi untung saja ya banyak sekali masyarakat yang kepingin ya membuat media kita bagus gitu, mereka kritis gitu. Bahkan ada mahasiswa ya, mahasiswi di sebuah perguruan tinggi, dia rajin mengirim apabila ada berita yang dianggap melanggar kode etik gitu. Satu bulan tuh kami bisa menerima 20-an juga, 30 ya dari mahasiswa itu. Tapi mereka biasanya fokus pada pemberitaan yang melanggar pedoman pemberitaan ramah anak. Jadi identitas anak yang korban atau pelaku kekerasan. Jadi mengenai hoax atau tidak itu kami sifatnya menunggu pengaduan. Kalau ada pengaduan kami periksa ini sudah sudah benar atau melanggar kode etik atau bahkan juga berita bohong gitu ya. Kan hoax itu sebetulnya informasi bohong ya, kita bisa cek, tetapi sebetulnya juga masyarakat bisa juga mengecek langsung, ada cek fakta ya. Ada lagi Mafindo gitu ya. Masyarakat Anti Fitnah Indonesia itu di situ kita buka aja, ada situsnya gitu, kita masukkan beritanya, tanya, nanti segera terjawab tuh apakah berita ini benar atau enggak. Jadi memang peran serta masyarakat juga dibutuhkan juga untuk betul, memberantas hoax ini. Karena ya itulah ribuan ya, puluhan ribu ya media, jadi kita nggak